menghilangkan image Nusantara ini bahwa Banyuwangi itu bukan asal santet. Banyuwangi itu tempatnya berguru administrasi, mau belajar pariwisata, belajar Banyuwangi. Orang Bali aja sudah mulai ke sini, bagaimana kita bisa saingi Bali? Ya. Ini pendapat orang luar loh ya. Kita kan tadi ngomongin orang dalam saya gitu kan. Ini orang luar yang kena pengasihannya orang Banyuwangi kan begitu. Tadi nggak usah tambahin. Ini sampaikan apa Mas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata beserta jajaran, yang kami hormati Ketua MUI utusan dari Jawa Timur maupun Ketua MUI dari Banyuwangi, yang kami hormati para pengurus Perdunu yang sekarang ini lagi ramai ya, yang kami hormati pejabat-pejabat pemerintahan yang turut hadir dalam diskusi hari ini, yang kami hormati para media dan pers, LSM aktivis, tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tokoh pemuda dan lain semuanya, yang pada pokoknya seluruh masyarakat Banyuwangi yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenankan, sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lalati Sarjana Hukum, Ketua Komisariat Daerah Reklasering Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat. Saya mungkin orang yang kedua kalau bukan ketiga yang langsung merespon adanya deklarasi perdana yang ada di Banyuwangi, karena didasari atas kecintaan saya kepada Kabupaten Banyuwangi ini. Ya, mohon maaf, saya kebetulan punya istri orang Banyuwangi. Saya jauh-jauh dari Sulawesi, punya istri orang Banyuwangi. Saya tidak ingin ada kesan bahwa di Banyuwangi ini adalah markas santet. Ya, itu yang kita jaga itu ya. Ini kami perlu menyampaikan ya pesan dan kesan kami yang dari luar daerah. Dampak yang kita jaga adalah bukan hanya dampak internal tapi dampak eksternalnya. Ya, saya alhamdulillah keliling beberapa daerah di Indonesia. Saya simpulkan bahwa semua dukun itu ada di semua daerah. Ya, tuh. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa putra-putri Banyuwangi, saudara-saudara kita di Banyuwangi, dulur-dulur kita di Banyuwangi, bukan hanya mendiami kota Banyuwangi saja, tetapi ada di luar daerah Banyuwangi, di seputar Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa. Yang saya khawatirkan adalah adanya gesekan sosial di masyarakat di luar Pulau Jawa. Saya akan memberi contoh satu hal yang sederhana saja. Dikala festival ini diadakan, maka mau tidak mau, terima tidak terima, maka istilah santet itu akan melekat di seluruh masyarakat Indonesia tentang identiknya Banyuwangi dengan santet. Saya kasih contoh, mohon maaf para ulama semuanya, ya, mohon maaf. Misalnya begini, dikala putra-putri Banyuwangi merantau ke suatu daerah, dikala dia mengambil saja surat domisili sudah mikir RT RW-nya. Tolong ini dipikirkan dampaknya. Kalaupun dihargai karena itu adalah warga Indonesia diberikan domisili, tetangganya sudah melirik-lirik orang mana itu. Ya, ini gesekan sosial yang kemungkinan akan terjadi dengan adanya peristiwa ini. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan tetangga daripada orang Banyuwangi ini misalnya dijauhkan balalah kita semua itu. Tahu-tahu sakit, siapa akan memungkiri itu? Mungkin sakit saya disantet orang Banyuwangi. Ini dampak yang mungkin akan terjadi, saudara-saudara saya. Ya. Yang kedua saya kasih contoh. Putra-putri Banyuwangi ini tidak bisa kita pungkiri, pintar-pintar semuanya. Ya. Di sini kiblat administrasi, dari mana-mana belajar ke sini. Ini contoh. Internasional, nasional datang belajar administrasi di sini, ya kan? Saya kasih contoh ini yang akan dampak akan terjadi pada anak-anak muda. Dia belajar karena saking pintarnya, dia kuliah di Jakarta di sana. Tiba di sana, dia tidak mungkin bawa rumahnya sendiri kan, pasti ngontrak. Bu, ada kontrakannya bu. Dari mana deh? Dari Banyuwangi. Oh nggak ada yang kosong kamarnya. Ini ingat itu, ya. Ini satu contoh yang saya kasih berikan. Karena apa? Guru saya juga orang Jawa, ya. Di Sulawesi sana, nenek moyang saya berguru pada Sunan Giri.
ada permainan di Sulawesi namanya lambagiri, ya. Itu makanya di sana kami memahami itu adalah ajaran yang dianut dari Sunan Giri, mohon maaf. Ya, itu saya sampaikan. Tadi saya lanjutkan masalah kontrak tadi anak yang belajar di luar daerah. Setelah tiba di sana akan terpinggirkan secara sosial pergaulannya. Dari mana? Dari Banyuwangi. Jangan bergaul sama anak itu. Dikit-dikit kamu disenggol, sedikit kamu disantet. Ini harus kita pahami. Mohon maaf para ulama. Kemudian ini tidak menutup kemungkinan begini nyampe 1 bulan kemudian kena demam berdarah semua satu anak kosan. Oh, ini yang santet orang Banyuwangi ini. Siapa yang bisa menghindari itu? Ini tolong dipertimbangkan. Makanya secara tegas saya katakan menolak kata-kata dukun dalam organisasi ini. Silakan berorganisasi, tapi tolong jaga marwah Islam, jaga fatwa ulama, ya. Karena dalam ajaran agama Islam Nabi Muhammad SAW menjadi junjungan kita. Tolong hindari praktek dukun. Nah, bagaimana mungkin dalam ini kan kumpulan, mohon maaf saudara-saudara, mungkin guru-guru kita semua, kumpulan para ulama di mana memasukkan unsur dukun akan terderai ulama. Mudah-mudahan bahasa saya ini didengar oleh Ma'ruf Amin, ya, Pak Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua MUI. Apakah beliau setuju dengan ini? Kata-kata dukun disandingkan dengan kata ulama, pengurus-pengurusnya ulama kita semua. Dan di situ, di mana ini saya dorong, mohon kiranya kata dukun jangan dicampur aduk dalam organisasi, karena apapun mau alasan mau bahasa apa dukun itu kan perspektif orang beda-beda, ya. Begitu pula santet. Mungkinlah orang dari sini Banyuwangi mengatakan santet itu biasa. Di luar daerah luar biasa, Pak. Banyuwangi biasa, di luar daerah luar biasa. Karena Banyuwangi ini kultur, ya. Banyuwangi ini tidak akan maju tanpa orang pendatang. Kenapa lama Pak Bram menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata? Banyak orang mau jadi Kepala Dinas Pariwisata takut karena sate di Banyuwangi. Kan begitu. Coba lihat kepala dinas di Banyuwangi lama semua, kan siapa yang berani menjadi jabat kepala dinas? Tahu-tahu di perut ini sudah muncul garpu, muncul gelas, ya, kan begitu. Cukup? Masih lama, Masih lagi. Kemudian saya juga korban juga merasakan melamar pertama istri saya ditolak. Nah, ini mau saya tanyakan sebetulnya gitu. Sampai korban kena santet apa enggak sampai ini? Kok kata orang Banyuwangi? Ya boleh dikata saya korban cinta lah gitu, ya. Tapi saya tidak merasakan itu, ya. Namun ini kena pelet positif ini. Ya pelet positif lah. Ya makanya kan saking cintanya saya ke Banyuwangi kan janganlah kata-kata dukun. Yang kedua, saya ditanya di Sulawesi, "Le, kamu di situ gimana? Baik-baik saja. Hati-hati di situ banyak santet." Ya, saya katakan tidak ada santet di sini. Saya berusaha membersihkan kok putra daerah malah mau menjatuhkan ini. Kami yang pendatang-pendatang ini memberi motivasi kepada yang dari luar supaya masuk membangun Banyuwangi agar identik daripada kata santet itu hilang. Ya, itu yang pertama yang saya sarankan. Yang kedua, ya, kami mendukung organisasi apapun, ya. Kami mendukung. Saya juga berangkat dari lembaga juga, ya. Saya juga aktivis Pak Ustadz dengan segala hormat, ya. Saya mendukung organisasi apapun itu. Kemudian ini satu saran, saya melihatkan ini para ulama semua pendirinya. Festival, masalah festival dukun santet. Apa tidak lebih sebaiknya festival MTQ, ya lah? Antar desa atau antar kabupaten, kalau memang itu mau datang MTQ nasional, undang nanti saya juga mungkin menyurat langsung ke Pak Ma'ruf Amin. Saya mendorong itu akan lebih banyak datang dibanding yang datang untuk berobat. Kemudian bicara masalah kesehatan, ini kan pengurusnya semua dari para ulama. Ya kita tidak usah sibuk para ulama memberikan pengobatan gratis. Kita mendorong pemerintah supaya membuat kebijakan supaya ada jaminan pemerintah pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Kalau kita melihat bilang seberapa lama seberapa jauh efektivitasnya daripada ini pengobatan gratis, paling berlangsung pada 1-7 hari sudah bubar pula itu. Tapi kalau para ulama ini mendorong bupati terpilih mencetuskan ide bagaimana kiranya ada pengobatan gratis untuk masyarakat miskin berlangsung sepanjang zaman, itu yang kita dorong. Jadi harapan kita adalah polemik ini supaya cepat berhenti dan kata-kata dukun la ilaha illallah mudah-mudahan itu mohon kiranya dirubah itu. Ini saran dari kami. Kemudian perlu kami sampaikan, jadi perlu kami sampaikan juga bahwa saya dari Reklasering Indonesia, saya mengatakan ini karena
kata dasar reklasering itu adalah mengembalikan tatanan dasar seluruh aturan, mau aturan adat, mau aturan budaya, aturan pemerintah, aturan perundangan dan diundangkan, ketetapan-ketetapan itu adalah adanya di reklasering Indonesia untuk meluruskan, sehingga saya hadir di sini mudah-mudahan bahasa saya ini diterima untuk turut mendorong daripada pengurus Perdanu kiranya kata-kata dukun dalam organisasi dihilangkan, karena apa, pengurusnya semua ulama ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak ada tujuan kami untuk menghalang-halang organisasi. Tujuan kami adalah bagaimana Banyuwangi ini kita bangun dengan baik. Yang kedua, menghilangkan image Nusantara ini bahwa Banyuwangi itu bukan asal santet. Banyuwangi itu tempatnya berburu administrasi, mau belajar apa namanya pariwisata, belajar Banyuwangi. Orang Bali aja sudah mulai ke sini kok. Bagaimana kita bisa saingi Bali ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pendapat orang luar loh ya. Kita kan tadi ngomongin orang dalam, saya jadi kan. Ini orang luar yang kena pengasihannya orang Banyuwangi kan begitu. Tadi nggak usah tambahin.